Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Fegi dalam pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan mengenai 4 tipe kepribadian. Kemarin Ustazah sudah berikan kepada antum angket atau tes kepribadian dari Hippocrates dan juga Gelanus, yaitu tentang koleris, sanguinis, melankolis, dan juga phlegmatis. Kali ini Ustazah akan jelaskan kepada antum tentang 4 tipe kepribadian menurut Hippocrates dan juga Gelanus tersebut. Sebelum Ustazah jelaskan, kenapa Ustazah bikin video seperti ini? Karena kemarin banyak yang bertanya lewat WhatsApp ke Ustazah, Zah, kepribadian anak phlegmatis, Zah. Phlegmatis itu apa, Zah? Kalau anak koleris, Zah. Koleris itu seperti apa orangnya, Zah? Sanguinis, melankolis, dan lain-lain. Karena banyak yang bertanya demikian dan Ustazah tidak bisa jawab satu persatu dengan panjang lebar, maka hari ini Ustazah bikin video penjelasan mengenai 4 tipe kepribadian tersebut. Simak baik-baik videonya dan semoga antum semua bisa memahaminya sesuai dengan kondisi antum masing-masing. Sebelum kita bahas tentang 4 tipe kepribadian, baik itu kekuatan maupun kelemahannya, Ustazah akan jelaskan sedikit mengenai kepribadian. Kepribadian itu diambil dari kata personality, sebuah kata dalam bahasa Inggris yang kemudian diartikan dengan kata persona. Persona sendiri artinya adalah sebuah topeng. Kenapa topeng? Pada zaman dahulu, yaitu ketika Romawi kuno, bangsa Romawi mereka suka memerankan pertunjukan atau opera dengan menggunakan topeng. Topeng digunakan untuk menggambarkan watak atau karakteristik yang akan mereka bawakan. Misalnya, mereka akan membawakan peran antagonis atau peran orang jahat. Biasanya topeng yang digunakan itu berwarna merah atau hitam dengan muka yang menyeramkan atau alis yang menonjol. Kalau seandainya mereka menggunakan atau memerankan peran baik atau protagonis, lebih ke warna-warna yang soft atau lembut, misalnya seperti warna pink, putih, hijau muda, dan juga wajahnya bagus topengnya. Maka personality diseraplah dalam kata kepribadian. Berarti dia lebih ke menunjukkan sikap atau pola tingkah laku kita. Hasilnya yaitu apa yang kita tampilkan sehari-hari. Maka kepribadian orang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Moga-moga sampai sini antum semua bisa memahaminya. Lanjut, ada 4 tipe kepribadian kemarin. Ada koleris. Koleris itu artinya si kuat. Kenapa disebut si kuat? Orang koleris itu biasanya tipikal orang berdarah panas. Bukan darahnya yang panas ya, darahnya biasa aja. Cuma dimaksud dengan darah panas di sini adalah mereka memiliki tipe kepemimpinan yang kuat. Mereka cenderung tegas, orangnya juga keras, dan kadang tidak bisa santai. Jadi orang koleris ini mereka berambisi atau ambisius dalam mencapai apa yang ingin mereka capai. Jika koleris sudah bilang A, maka sampai akhir itu tetap A, tidak akan berubah menjadi B atau C. Dengan kata lain, orang koleris itu jarang yang plan. Mereka biasanya jika telah menetapkan suatu hal, maka hal itu sampai terakhir yang akan mereka pegang nantinya. Nah, orang koleris ini contohnya seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah tipe pemimpin yang koleris banget. Kenapa begitu? Bayangkan saja, Umar kalau merapatkan barisan saf sholat, itu bukan dengan kata-kata, baiklah jamaah, sholat, rapatkan barisan, dan juga rapatkan safnya. Oh enggak, kalau Umar, dia tinggal menghunus pedangnya, siapa yang lewat dari batas pedang Umar, ya udah berarti safnya itu enggak lurus. Jadi Umar hanya tinggal menghunuskan pedangnya. Setan aja itu takut sama Umar. Kalau melihat Umar dari radius 1 meter misalnya, itu bukan Umar yang takut setan, tapi setannya yang terbirit-birit karena ketemu Umar. Jadi contoh yang koleris itu kalau seperti sahabat adalah Umar bin Khattab. Lalu lanjut ada yang kedua, melankolis. Nah, melankolis ini tipikal peibah hati. Maksudnya begini, orangnya penyabar, pengalah, dan juga tidak bisa membalas rasa sakit hati.
Jadi cenderung orang melankolis ini mereka suka menyimpan apa-apa di dalam hati. Dengan kata lain, banyak dari orang melankolis itu yang mendendam. Karena mereka tidak bisa membalas secara fisik seperti orang koleris, maka mereka simpan di dalam hati. Nah, orang melankolis ini cenderung setia, mereka suka akan seni dan keindahan, mereka juga tipikal orang yang hebat dalam syair. Pokoknya dalam hubungan yang seni-seni mereka hebat. Kebalikan dari koleris, orang melankolis ini tipe pemikir, dia sangat analisa orangnya, makanya dia tipe pemikir, dia apa-apa dipikirkan dulu baru dikerjakan. Nah, contohnya kalau melankolis ini seperti sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat yang duluan tahu ketika Rasulullah sakit. Jadi langsung terasa, ibaratnya melankolis ini pekanya tinggi. Nah, seperti itu. Nah, orang melankolis ini mereka kadang-kadang suka lain dari sikap melankolis ini adalah misalkan seorang melankolis habis nonton drama. Drama ini sedih sekali. Maka ketika dia nonton, dia langsung terasa misalnya mau nangis, tapi dia tidak mau menunjukkan kelemahannya depan banyak orang. Yang terjadi adalah dia masuk kamar, kunci pintu, ambil guling, baru nangis. Nah, itu contoh orang melankolis. Tapi orang melankolis pun tetap bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Contoh pemimpin kita yang melankolis adalah Bapak Irwan Prayitno. Nah, Bapak Gubernur Sumbar kita itu sangat melankolis. Alhasil, beliau tetap bisa memimpin dengan baik di periode kepemimpinannya. Selanjutnya yang ketiga adalah tipe kepribadian sanguin. Nah, sanguin ini ada istilah nggak ada lo, nggak rame. Maksudnya gini, sanguin ini adalah si periang julukannya. Kenapa periang? Si periang ini tidak bisa diam dan selalu menyukai keramaian. Dia bisa mencairkan suasana yang kaku di tengah-tengah banyak orang. Jadi dia memiliki sifat yang humoris tinggi, suka bikin lelucon juga, mampu bikin orang ketawa, dan juga kehadirannya itu seolah-olah bisa menghibur orang-orang di sekitarnya. Kelemahan orang sanguin ini, dia tidak bisa diam, dia tidak suka kesepian. Apabila seseorang sudah tidak memperhatikannya lagi atau sekumpulan orang tidak memperhatikannya lagi, nah di sana dia bakalan stres. Maksudnya dia bakalan cari cara bagaimana dia tetap menjadi pusat perhatian. Nah, contoh sahabat yang melankolis, coba tebak siapa? Ya, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali ini adalah sahabat yang mampu mencairkan suasana dan paling mungkin karena Ali ini anak muda ya, jadi Ali ini energik dan juga mampu membuat sahabat yang lain itu tertawa dengan lelucon-leluconnya yang bagus. Dan yang terakhir adalah pragmatis. Nah, pragmatis ini adalah tipe damai. Orang dengan tipe kepribadian pragmatis, orangnya itu suka mengalah dalam artian begini, jika masih ada orang yang mampu, biarlah orang itu, jangan dia yang ditunjuk gitu. Dia tidak akan show up, tidak akan maju ke depan jika tidak terpaksa dan jika tidak ditunjuk. Nah, kalau bukan karena situasi genting atau darurat, nah biarlah orang aja dulu gitu. Dia lebih suka di belakang layar. Jadi dia tidak suka menonjolkan diri. Padahal orang pragmatis ini mampu melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hanya saja dia tidak ingin menunjukkan kebolehannya atau kepintarannya. Dia orang yang tidak suka konflik, tidak suka pertengkaran, dan suka yang aman-aman saja. Gitu. Tapi bagaimanapun yang Ustazah jelaskan ini, keempat tipe itu tetap bisa menjadi pemimpin. Nah, contoh pragmatis adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sangat pragmatis sekali. Beliau sangat cinta damai. Yang lainnya juga cinta damai, cuma kadang untuk keempat tipe ini, semuanya tetap bisa menjadi seorang pemimpin dan termasuk orang-orang yang memiliki kelemahan dan kekurangan di masing-masing kepribadiannya. Tapi jangan khawatir, kepribadian ini adalah kepribadian alamiah yang ada pada diri kita dan juga kepribadian ini bisa berkurang atau dikurangi. Misalnya, si pragmatis itu kepribadiannya sangat tertutup misalnya. Seiring dengan interaksinya dengan lingkungan, apalagi lingkungannya itu sangat cerewet atau lingkungannya itu sangat aktif, maka si pragmatis sedikit demi sedikit dia juga akan bisa aktif seperti yang lainnya. Tidak ada
hal yang buruk dari kita memiliki salah satu kepribadian ini. Dan perlu diingat juga bahwa sebenarnya empat-empatnya itu ada dalam diri setiap manusia. Tapi mana yang lebih sering muncul itu yang disebut dengan kepribadian dominan. Misal setiap hari dia selalu memerintah. Oh, ini kepribadian yang dominannya adalah Ini adalah koleris seperti itu. Terus ada juga yang setiap harinya lebih cenderung mengalah dan diam. Oh, mungkin kepribadiannya adalah pragmatis yang dominan. Tapi percayalah, empat-empatnya ada dalam diri kita. Semoga bisa menjawab pertanyaan semua. Dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.